Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi haqqin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin semuanya, alhamdulillah dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala beserta taufik dan hidayahnya bagi kita, malam ini kita bisa mengikuti lanjutan kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad, salah satu karya Imam Nawawi Al-Bantani Al-Zawi yang tujuannya adalah nasihat-nasihat bagi para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada maqalah keempat. Hari ini kita akan masuk ke maqalah yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, hammud dunya dulmatun fil qalbi. Kesedihan dunia itu adalah membuat hati kita menjadi gelap. Jadi dengan adanya kesedihan perkara dunia yang kita jadikan sebagai acuan atau tolak ukur kita untuk bisa hidup, ketika kita merasa sedih karena kehilangan dunia, maka itu akan menjadikan dulmatun fil qalbi, akan menjadi kegelapan di dalam hati manusia. Dan bahkan wahamul akhirah nurun fil qalbi. Kesedihan di dalam urusan akhirat itu akan menjadikan cahaya bagi hati kita. Nah, ini kita aminkan, semoga hati kita ini tidak terlalu untuk mengejar perkara dunia, dan bahkan jangan sekali-kali kita merasa sedih karena memang kehilangan dunia. Tapi kalau kita merasa sedih karena sedihnya urusan akhirat, itu akan menjadi acuan bagi kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan-kesedihan perkara-perkara yang ada hubungannya dengan dunia, dan bahkan dunia ini akan menjadikan hati kita gelap, tetapi urusan akhirat itu akan menjadikan hati kita lebih terang menderang. Hadirin, selanjutnya wal maqalatus sadisah an Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man kana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, kanatil jannah fi talabihi, maka orang itu adalah sedang mencari jalannya menuju surga Allah. Orang yang mencari ilmu seperti para hadirin malam ini, itu adalah sama saja dengan sedang mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, waman kana fi talabil ma'siyah, barang siapa yang melaksanakan atau mencari keinginan kesenangan dalam bermaksiat, kanatin naru fi talabihi, maka tanpa sadar dia itu adalah sedang mencari jalan menuju neraka. Kita tidak sadar, merasa nyaman saja ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan aturan-aturan Allah dan Rasul, padahal tanpa disadari orang itu adalah dia sedang mencari jalannya menuju neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sibuk dengan perkaranya yang membuat dia senang hatinya ketika di alam dunia, atau bahkan dia berpikiran selama di dunia manfaatkanlah kesenangan dunia, padahal pada dasarnya orang yang bermaksiat di dunia itu adalah orang yang memang sedang mencari jalan ke neraka Allah. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin semuanya,
Selanjutnya wal maqalatus sabi'ah. Kita masuk kepada maqalah yang ketujuh. An Yahya bin Mu'ad radhiyallahu an. Dari Syekh Yahya bin Mu'ad, semoga Allah meridhoinya. Ma'asallahul karim wala atharud dunya alal akhirah hakimun. Kata Yahya bin Mu'ad, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah yang maha mulia, wala atharud dunya alal akhirah hakimun, dan dia tidak ada pemikiran atau dugaan bahwa keutamaan akhirat itu adalah lebih utama untuk dicari, maka itu termasuk orang yang mau mencari jalan ke nerakanya Allah. Jadi hatinya itu dibelokkan oleh Allah untuk berbuat maksiat saja dan tidak pernah mementingkan kehidupan akhirat. Padahal kita harus memiliki persentase antara dunia dengan akhirat. Kalaupun dunia itu adalah cuma 1%, maka 99% kita adalah mencari akhirat. Bukan berarti 50-50, 50 dunia, 50 itu untuk akhirat. Padahal yang paling baik adalah 99% akhirat dan 1% adalah untuk urusan dunia. Mengapa seperti itu? Karena kehidupan dunia ini hanyalah khayalan belaka. Kehidupan dunia ini adalah akan rusak dan fana. Dan kehidupan dunia ini itu akan berakhir dengan kecelakaan. Tetapi kalau kita mencari perkara untuk ke akhirat, maka Allah akan menempatkan kita di surganya Allah dan beserta orang-orang yang soleh, beserta orang-orang yang syuhada ketika itu. Nah, ini acuan bagi kita dan motivasi bagi kita. Jangan terlalu cinta ke dunia, jangan terlalu mengagungkan urusan dunia, padahal urusan akhirat itu adalah lebih abadi ketimbang dari urusan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu adalah yang paling abadi selamanya, karena kehidupan akhirat adalah tujuan yang kita tunggu-tunggu agar merasa bangga dan senang ketika kita sudah masuk akhirat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selanjutnya wal maqalatus saminah. Anil A'mas, dari Syekh A'mas. Nama aslinya adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kaufi radhiyallahu an. Kata Syekh A'mas, man kana ra'su malihi taqwa kanatil lisana an wasfiribhun dinihi. Kata Syekh A'mas, barang siapa yang memiliki modal karena hartanya untuk dunia, maka dia seolah-olah lisannya itu tidak merasa beruntung. Jadi dengan kehidupan dunia, menghitung-hitung keuntungan dunia itu adalah tidak ada faedahnya. Tetapi kata Syekh A'mas, selain orang yang memberikan modal perkara dunianya, padahal man kana ra'su malihi dunya kanat al-lisana an wasfi husranin dinihi. Barang siapa yang tujuannya modalnya hanya untuk karena dunia, maka dia tidak sadar bahwa lisannya itu sudah tergelincir untuk masuk nerakanya Allah. Jadi sini pentingnya kita tidak terlalu memikirkan dunia. Tetapi memang untuk kehidupan di dunia kita juga harus penting. Tetapi jangan terlalu banyak persentasenya daripada akhirat. 99 akhirat, 1%-nya adalah untuk dunia. Jangan 70% dunia, 30% akhirat. Artinya banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita, perintah dari Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, hadirin semuanya, kita masuk kepada wal maqalatut tasi'ah. Maqalah yang ke-9 dari bab ini, an Sufyan Tsauri radhiyallahu an. Dari Syekh Sufyan Tsauri, semoga Allah meridhoinya. Siapakah Sufyan Tsauri ini? Huwa Syekhul Imam Malik. Dia ini adalah gurunya Imam Malik. Kata Syekh Sufyan Tsauri, dikatakan bahwa kullu maksiatun an syahwatin
setiap perbuatan maksiat itu adalah timbulnya dari syahwat, itu adalah timbulnya dari hawa nafsu. Kata Sufyan Tsauri ini, fa innahu yarzi gufraniha karena sesungguhnya dia itu kembali untuk meminta ampunan atau kembali meminta ampunan setelah dia bermaksiat. Padahal kullu maksiatin an kibarin fa innahu la yarji gufraniha. Setiap maksiat itu juga timbul dari kesombongan, dari sifat angkuhnya. Setiap maksiat itu selain dari hawa nafsu atau syahwat, fa innahu la yarji gufraniha. Sesungguhnya setelah dia melakukan maksiat, dia merasa mudah untuk meminta ampunan kepada Allah. Fa innahu, padahal sesungguhnya, kata Sufyan Ats-Tsauri ini, fa innahu li anna ma'siyatu iblis kana asluha minal kibar. Maksiatnya iblis ketika itu adalah timbul karena dari kesombongannya. Apa yang membuat iblis diusir dari surganya Allah? Karena dia dengan kesifat takaburannya ini. Semuanya, setiap maksiat itu adalah ditimbulkan dari sifat takaburnya, dari sifat angkuhnya itu. Contohnya adalah iblis asalnya dia bermaksiat kepada Allah an kibarin minal kibri, karena dia dari ketakaburan dan rasa sifat sombongnya. Li anna zalatu sayyidina Adam alaihissalam, karena sesungguhnya tergelincirnya bapak kita Sayyidina Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwat, itu timbul dari syahwat atau keinginan dan hawa nafsu. Padahal Nabi Adam sudah diperintahkan oleh Allah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini yang disebut dengan syajaratul khuld. Apa kata iblis dikatakan dalam Al-Quran? Kalau engkau tidak boleh mendekati itu rahasianya, karena kalau mendekati engkau akan dijadikan malaikat yang hidupnya selamanya di surga ini. Sehingga digodalah Siti Hawa, ibu kita, untuk memakan buah khuldi yang diberikan oleh iblis pada saat itu. Mana tipu daya iblis yang sangat kuat kepada manusia pada saat itu. Sementara dari sifat manusia ada sifat syahwatnya, hawa nafsu yang tidak terbendung pada saat itu. Tetapi bukan berarti Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Itu adalah hanya rencana Allah bahwa manusia akan diturunkan ke alam dunia dengan permintaan iblis, mereka mencari temannya nanti di neraka jahanam. Padahal pada hakikatnya manusia ini adalah aslinya dari surga dan akan kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya, itulah kajian kita sekelumit tentang beberapa pendapat ulama untuk menjadikan nasihat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang selalu diberikan nasihat melalui para ulama. Dan setelah kita mendapatkan nasihat dari para ulama, kita ini bisa menjalankannya dan bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.